Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 8 ayat 3 di bawah tema Komunitas Cinta Kasih. Untuk itu telah hadir di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Apa kabar Bapak? Untuk ukuran saya baik. Baik ya, puji Tuhan. Semoga untuk ukuran kita semua juga kita baik. Terima kasih Pak atas kesediaannya kembali menjadi narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Terima kasih sama-sama. Bapak Pendeta Arlianus adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan juga YKB GKI TV. Para sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami mengundang para sahabat untuk secara interaktif bersama dengan kami dalam Ngulik Alkitab ini dengan mengajukan baik pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, adalah sebuah kegembiraan bagi kami ketika kami kembali diberi kesempatan oleh-Mu belajar dari kitab suci, mengulik Alkitab. Karena kami percaya dari dalamnya kami akan belajar banyak hal untuk menolong kami mengembangkan sikap hidup yang baik, membangun persahabatan, membangun relasi yang berkenan kepada Tuhan dengan sesama kami. Maka kami serahkan percakapan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah para seluruh kru YKB GKI TV yang bekerja pun boleh melakukan segala sesuatu sehingga siaran ini boleh sampai kepada setiap kami dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 8 ayat 3. Lukas 7 ayat 36 sampai 8 ayat 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni."
Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Pasal 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuzra, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Baik, kita sedang bicara mengenai komunitas cinta kasih, Pak. Itu tema kita. Ya. Pertanyaan saya langsung saja ke Bapak. Komunitas cinta kasih itu apa pentingnya sih, Pak, kita bangun, kita miliki? Ya, pertanyaan yang fundamental ya. Jadi gini Pendeta Tika, kita melihat bahwa sampai saat ini bangsa kita ini udah merdeka 75 tahun ya. Tapi sampai sekarang bangsa kita ini masih rawan konflik. Konflik antar pemeluk agama, konflik antar suku kadang-kadang terjadi atau antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, ya kelompok hobi atau kelompok politik dan sebagainya. Nah, menurut hemat saya salah satu penyebab utama konflik sosial ini adalah prasangka dan stigma. Prasangka dan stigma. Sebab prasangka dan stigma ini potensial melahirkan kebencian dan penolakan, bahkan permusuhan dengan mereka yang berbeda. Inilah yang kita lihat sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tadi saya katakan ada orang yang ditolak karena latar belakang etniknya. Ditolak karena dia orang Tionghoa, karena dia orang Batak, atau karena dia orang Padang atau Jawa dan lain-lain. Karena bagi mereka yang menolak, orang Tionghoa dicurigai atau diberi stigma begini, begitu. Orang Batak diberi begitu, begini, dan seterusnya. Jadi ada stigma-stigma tertentu yang dilekatkan. Ada prasangka-prasangka yang dilekatkan pada orang tertentu karena latar belakangnya. Entah agamanya, entah etnisnya. Baik. Ada juga orang yang ditolak karena latar belakang agama, saya katakan tadi. Ia ditolak karena ia Kristen, atau karena ia Islam, karena ia Hindu atau Buddhis, dan lain-lain. Bagi mereka yang menolak, orang beragama Kristen itu dicurigai dan diberi stigma pasti begini, begitu. Pasti begitu. Orang beragama Hindu itu dianggap sebagai pasti begini, begitu. Dan seterusnya. Ada sekali lagi ada stigma, ada prasangka, ada sesuatu yang dilekatkan, ya, yang sebenarnya belum pernah dicek secara objektif kebenarannya. Ada orang yang ditolak karena pekerjaannya atau apa yang dia lakukan. Misalnya karena ia seorang penjudi, atau mengatakan kata ini karena ia pelacur, ya, atau seorang pengemis. Bagi mereka yang menolak, penjudi ini diberi stigma begini, itu pasti orang nggak benar, begitu, ya. Demikian juga yang disebut pelacur, dicurigai, diberi stigma, atau pengemis diberi stigma tertentu. Semua itu dibenci, ditolak, dimusuhi karena ia punya latar belakang tertentu. Nah, hal semacam inilah yang menurut saya juga dilakukan oleh orang Farisi bernama Simon dan komunitasnya. Dia punya teman-teman, punya gengnya, punya kelompoknya. Ini dapat kita lihat misalnya di dalam Lukas pasal 7 ayat 39. Mungkin untuk minta tolong Pendeta Tika untuk membacakan untuk kita. Baik. Lukas pasal 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Iya. Pertama-tama mereka memberikan stigma kepada perempuan tak bernama ini. Perempuan tak bernama yang mengurapi kaki Yesus. Stigmanya apa? Seorang berdosa. Dalam pandangan Simon dan komunitasnya, orang-orang Farisi itu, perempuan tak bernama ini
dipandang tidak pantas bersekutu, tidak pantas bergaul, tidak pantas dekat-dekat dengan Yesus karena ia seorang berdosa. Ya, keberdosaan perempuan ini kemungkinan besar karena ia diduga, saya ulangi, karena ia diduga menjual dirinya untuk mendapatkan uang. Mereka memandang perempuan ini dengan mata, dengan penuh penghinaan. Mereka sama sekali tidak mau berpikir dari sudut pandang yang lain, dari perspektif yang berbeda. Andaikan benar misalnya ia menjual dirinya demi mendapatkan uang, kan boleh jadi, saya lagi bukan membenarkan itu, tapi kan boleh jadi atau mungkin saja perempuan ini melakukan perbuatan yang dianggap hina, dianggap berdosa ini karena ia terpaksa. Perbuatan yang dianggap salah ini, dianggap dosa ini ia lakukan karena ia terpaksa. Ya, entah karena apa keterpaksaan itu. Nah, karena itu daripada dipandang hina sebenarnya, daripada dianggap tidak pantas masuk di dalam kelompok dekat dengan Yesus, daripada dihina, perempuan ini sebenarnya kan lebih pantas itu diberi pertolongan, diberi dukungan supaya ia tidak melakukan apa yang mereka anggap berdosa itu. Tetapi prasangka dan stigma telah menutupi mata Simon sang Farisi dengan kawan-kawannya. Tak ada ruang untuk berpikir jernih dan objektif. Itulah sebabnya mereka mengambil sikap bermusuhan dengan perempuan tak bernama ini. Tidak hanya kepada perempuan tak bernama, ya. Simon dan teman-temannya juga menaruh prasangka kepada Yesus. Hal yang sama mereka terapkan kepada Yesus. Ya, Simon dan kawan-kawan juga menaruh prasangka kepada Tuhan Yesus. Ini dapat kita lihat di dalam ayat 39 tadi. Coba dibaca sekali lagi, coba. Baik, saya baca kembali Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, lihat. Hanya karena Yesus membiarkan perempuan tak bernama ini mendekatinya, meminyaki kakinya, ya, Simon sang Farisi menaruh curiga kepada Yesus. Ia mulai berpikir bahwa Yesus ternyata tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Tak seperti selama ini ia menampilkan diri, atau tak seperti ia dipersepsi oleh banyak orang selama ini. Yesus ternyata dalam pikiran Simon sekali lagi tidak mengenal siapa perempuan tak bernama itu. Ya, ia nggak tanya, kenal nggak Tuhan? Tapi ia menyimpulkan sendiri. Menurut dia, Yesus ternyata tidak mengenal siapa perempuan tak bernama ini, sehingga ia membiarkan perempuan ini menjamahnya. Simon sang Farisi, bukan Simon murid ya. Simon sang Farisi ini mulai meragukan kenabian Yesus. Sebab bagi sang Farisi, penerimaan Yesus terhadap perempuan berdosa ini menandakan bahwa Yesus tak memiliki kualifikasi seorang nabi. Prasangka tak berhenti di situ, Pendeta Tika. Oke, prasangka Farisi tidak berhenti di situ, Pak. Tapi kita harus berhenti dulu, Pak, untuk jeda berikut ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
3052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa Ngulik Alkitab kali ini dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 8 ayat 3 dengan tema Komunitas Cinta Kasih. Sahabat YKB GKI dapat berinteraksi dalam acara ini dengan menyampaikan baik pertanyaan maupun komentar di chat room yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa prasangka orang Farisi tidak berhenti hanya pada perempuan itu dan kepada Yesus, tapi saya bilang kita berhenti karena jeda. Dan sekarang kita lanjutkan, Pak. Nah, apalagi prasangka yang dimiliki dan dikembangkan oleh orang Farisi ini kepada Tuhan Yesus, Pak? Ya, betul. Prasangka tidak berhenti di situ, saya katakan tadi. Mereka terus mengembangkan aneka kecurigaan dan prasangka terhadap setiap hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan tak bernama ini. Nah, untuk menjelaskan hal ini, saya minta tolong Pendeta Tika untuk membacakan Lukas pasal 7 ayat 49. Baik. Lukas 7 ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ya, lihatlah sikap Simon ya, bukan hanya Simon sebenarnya, tapi kawan-kawan tadi kalau dikatakan tadi kan, dan mereka ya, bukan hanya satu orang, artinya kelompok Farisi ya. Ketika Yesus menyatakan pengampunan dosa kepada perempuan tak bernama, saya ulang-ulang ini ya. Mungkin kapan-kapan kita menjelaskan mengapa tak bernama ya. Tapi kali ini kita tidak menyebutkannya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan tak bernama ini, mereka bukannya mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada sang perempuan. Sebaliknya mereka malah sibuk dalam kecurigaan mereka mengenai siapa Yesus sehingga ia bisa mengampuni orang yang berdosa. Pertanyaan yang mereka kembangkan dalam pikiran mereka mengenai siapakah Yesus, ini bukanlah pertanyaan dalam rangka upaya untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, ya, mengenal siapa Yesus seutuhnya, sehingga dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh yang diajarkan Tuhan, yang dilakukan Tuhan, untuk kemudian merefleksikan semua itu berdasarkan nubuat-nubuat, misalnya nubuat mesianis dalam kitab para nabi yang mereka tahu. Kalau bertanya siapakah Yesus dan lalu kita belajar mencari tahu supaya kita bisa mengenalnya, itu oke. Tapi bukan itu yang ada dalam pikiran orang-orang Farisi seperti Simon. Yang ada dalam pikiran mereka adalah mencari celah untuk menghantam Tuhan Yesus. Sebab dalam keyakinan mereka, hanya Allah yang dapat memberi pengampunan. Dan itu memang benar. Hanya Allah yang dapat memberi pengampunan. Bukannya berpikir kalau begitu mengapa Tuhan Yesus berani memberi pengampunan. Bukan. Ya, bukan itu. Ya. Jadi mereka bilang dalam pikiran mereka hanya Allah. Dan itu benar. Dan kalau Yesus mengaku-ngaku, menurut pandangan mereka, mengaku-ngaku dapat memberi pengampunan, maka bukan berarti jangan-jangan dia Allah. Bukan. Ini kesempatan. Ini adalah penghujatan terhadap Allah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini adalah amunisi yang sangat dahsyat untuk menjerat Yesus. Nah, di tengah situasi atau komunitas yang penuh prasangka, kecurigaan, stigmatisasi, penghakiman kepada mereka yang berbeda seperti ini, ya, baik pada masa kini maupun pada masa lampau seperti dalam teks yang kita baca ini, dunia ini membutuhkan komunitas eksemplaris, komunitas percontohan yang tidak hanya berteriak bagaimana semestinya relasi antar warga dalam komunitas besar maupun kecil. Bukan hanya berteriak, melainkan menunjukkan bagaimana yang semestinya itu.
Masyarakat membutuhkan komunitas alternatif yang tidak hanya mampu mengeluarkan kecaman atas aneka konflik atau aneka ujaran kebencian antar kelompok, bahkan pengembangan kebermusuhan kepada yang berbeda. Bukan hanya mengecam, tetapi komunitas yang mampu memberikan solusi. Masyarakat memerlukan teladan, bukan hanya teriakan, apalagi sekedar teriakan sumbang. Dan komunitas eksemplaris, komunitas alternatif yang memberi solusi itu adalah komunitas cinta kasih. Diperlukan sebuah komunitas alternatif, itu yang Bapak sebutkan, dan Bapak menyebutkannya dengan sebuah nama yang bagi saya ini menarik, komunitas cinta kasih. Nah, kalau namanya sudah menarik ini Pak, mestinya juga kita tahu apa sih komunitas cinta kasih itu, bagaimana sosoknya, wujudnya komunitas yang demikian, apa cirinya sehingga kita tahu, oh ini loh komunitas cinta kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik Pendeta Tika. Jadi dalam pandangan saya, setidaknya dari penggalian atau dari ngulik terhadap bahan kita ini, ada setidaknya 4 penjelasan yang menggambarkan atau memberi ciri atau penanda bagi komunitas cinta kasih ini. Yang pertama, komunitas cinta kasih adalah kumpulan orang-orang yang tak berprasangka. Tadi kan berprasangka, maka ada permusuhan. Jadi komunitas cinta kasih adalah kumpulan orang-orang yang tak berprasangka, tak menilai orang lain berdasarkan pengalaman-pengalaman tertentu atau latar belakang tertentu yang dimiliki atau dianggap dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ya. Nah, untuk menjelaskan hal ini saya minta tolong lagi nih Pendeta Tika membaca ayat yang ke-36 dari teks kita. Baik, Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ya, teks kita tadi yang barusan Pendeta Tika bacakan itu menyaksikan bahwa Tuhan Yesus datang memenuhi undangan Simon, seorang Farisi tanpa prasangka. Ya. Meskipun kita tahu hubungan antara Yesus dengan orang-orang Farisi itu tak terbilang baik, ya, walaupun hubungan mereka tak terbilang baik, ya, Farisi suka macam-macam ke Yesus. Yesus tuh memenuhi undangan jamuan makan tersebut. Ia datang ke rumah Simon. Hubungan yang tak terbilang baik ini dapat kita lihat sebenarnya dalam interaksi antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Misalnya dalam Lukas 6 ayat 11, mungkin bisa tolong dibacakan. Baik, Lukas 6 ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ya, orang-orang Farisi itu sangat marah kepada Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka marah. Jadi jelas relasinya itu kurang baik sebenarnya. Meskipun relasi mereka tidak baik, Tuhan Yesus tetap memenuhi undangan jamuan makan yang disampaikan oleh Simon. Ia tidak memiliki prasangka buruk pada orang Farisi, meskipun pada akhirnya tersibak bahwa undangan itu ternyata tidak tulus. Ya, ini bisa kita lihat sebenarnya dalam ayat 44 dan 46 nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Jadi apa yang mau dikatakan? Komunitas cinta kasih adalah komunitas tanpa prasangka, komunitas tanpa prasangka. Dan inilah yang harus kita bangun, yang kita perlu bangun bersama, yang harus kita wujudkan, Inilah yang harus terjadi dalam komunitas kita. Bukan hanya kami, ada kami kan? Kami kita. Ya, kami itu masih begini. Kalau kita semua, kami, kita. Ya, ini yang harus terjadi dalam komunitas kita. Dalam persekutuan kita harus membuang jauh-jauh prasangka buruk tentang sesama anggota komunitas, tentang sesama manusia. Kita jangan memenjarakan seseorang dalam suatu peristiwa buruk di masa lampau. Ya, semua orang mungkin punya pengalaman atau pernah melakukan hal yang buruk barangkali. Kita jangan mencurigai seseorang hanya karena ia pernah melakukan kesalahan pada masa lampau. Ingat, ya, kita mesti betul-betul mengingat bahwa persekutuan kita adalah komunitas cinta kasih yang harus bebas dari prasangka. Jadi
kita harus betul sungguh-sungguh mengubah cara berpikir kita. Saya katakan tadi, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Siapa sih yang tak pernah melakukan kesalahan? Ya. Tapi jangan memenjarakan seseorang hanya karena ia pernah melakukan kesalahan, bukan berarti ia adalah orang jahat. Ya, hanya karena ia pernah melakukan kejahatan, itu bukan berarti ia adalah seorang bandit. Ya, orang bisa, bahkan seorang bandit pun itu bisa mengalami perubahan, bisa mengalami pertobatan. Ya, bahkan ada orang-orang tertentu, kalau kita, walaupun dalam film Robin Hood seperti itu, melakukan yang kita sebut kejahatan demi menolong, bukan berarti membenarkan kejahatan. Tapi yang mau diingatkan kepada kita oleh teks yang kita baca adalah jangan memenjarakan seseorang, jangan memenjarakan seseorang dalam suatu peristiwa buruk tertentu. Ya, jangan mencurigai seseorang hanya karena ia pernah melakukan kesalahan pada masa lalu. Sebab kalau itu yang terjadi, kita mestinya semua kita ini nggak layak dipercaya karena kita pernah melakukan sesuatu yang buruk. Begitu berarti kita. Baik, ini menarik sih Pak, mendengarkan Bapak menjelaskan ini bahwa di dalam komunitas seharusnya kita bukan mengatakan kami, tetapi kita lebih terbuka sehingga menyambut orang lain. Dan ini catatan baik bagi saya, semoga para sahabat juga menyimak ini, bahwa setiap orang melakukan kesalahan. Ada kalanya itu tidak dapat dihindari atau entah apapun. Tetapi jangan memenjarakan seseorang dalam suatu peristiwa buruk di masa lampau. Karena sekali lagi orang bisa belajar untuk berubah. Betul, orang bisa belajar berubah. Ia bisa, apa yang orang dulu melakukan kesalahan besar, bisa berubah menjadi orang-orang yang karena peristiwa tertentu, ya, ia mengalami pertobatan dan ia menjadi orang yang justru berkontribusi sangat konstruktif bagi komunitas. Saya mengingat seseorang Pak, ketika Bapak mengatakan itu, Paulus misalnya. Yes, betul sekali. Ya, Paulus, kalau kita hanya melihat Paulus sebagai orang yang mengejar-ngejar, menangkap, membunuh orang-orang Kristen, sangat tidak layak. Gak ada kekristenan sampai sekarang. Karena di tangan Paulus lah misalnya, jemaat-jemaat perdana itu berkembang. Ia yang menanamnya, ya, bersama-sama dengan sahabat-sahabat para saudaranya untuk menumbuhkan, mengembangkan, sehingga akhirnya Injil itu sampai di tempat kita saat ini. Jadi orang yang dahulu disebutkan pasti penjahat ini. Betul, Pak. Karena mengejar. Tapi ketika ditangkap oleh Allah, ia mengalami perjumpaan dan ia terbuka pada perjumpaan dengan Allah. Karena ada juga orang yang dijamah Allah tapi nggak mau terbuka. Ya, karena Allah kan nggak memaksa. Ia dijamah oleh Allah. Paulus, mengapakah engkau mengenai aku? Ia merespons dengan baik. Dia berubah. Ia berubah, maka akhirnya ia dari seorang penghancur menjadi seorang pembangun, pengembang kekristenan, dari melawan Injil tentang Kristus menjadi pemberita yang luar biasa tentang Kristus. Jadi sekali lagi, jangan memenjarakan seseorang. Karena kalau kita lakukan itu, maka kebencian, permusuhan dengan orang lain akan terus terjadi. Baik, itu baru satu hal dari komunitas cinta kasih. Tadi Bapak mengatakan ada 4 hal. Berarti masih ada 3 ya Pak ya. Tapi stop dulu dong kita. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang kita saksikan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB,
Kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel EKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 8 ayat 3 dengan tema Komunitas Cinta Kasih. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat sekalian masih tetap dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia, bisa mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di sana. Saya kembali ke Pak Pendeta yang menjadi narasumber kita. 1 dari 4 penjelasan mengenai komunitas cinta kasih, apa yang menjadi cirinya telah Bapak ulik tadi sebelum kita jeda. Berarti masih ada 3 lagi nih Pak. Langsung saja Pak, apa yang kedua, 3 dan 4-nya Pak? Yang kedua adalah komunitas cinta kasih adalah kumpulan orang-orang yang menerima apa adanya. Ya, yang menerima bukan hanya tanpa, tapi menerima tanpa apa adanya, menerima tanpa prasangka, menerima tanpa stigmatisasi. Tuhan Yesus mengetahui siapa perempuan yang sedang membasuh kakinya itu. Jadi nggak seperti anggapan Simon. Iya, bahwa nggak tahu. Dia tahu, Tuhan dia tahu. Namun walaupun ia tahu siapa perempuan itu memang seorang perempuan berdosa, namun ia membiarkan dan menerima perempuan berdosa itu tanpa untuk menumpahkan seluruh perasaannya kepada Tuhan Yesus. Ia membiarkan. Yang bisa dibaca, tolong bacakan ayat 38 Pendeta 3. Baik, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ia datang kepada Yesus yang dikenal sebagai seorang guru, seorang kudus, dan ia menangis. Itu kan sebenarnya tanda penyesalan sang perempuan. Ia sadar dirinya, ia menangis, ya. Ia bukan dia orang yang bandel, ia menangis, ya. Dan ketika ia datang mendekat kepada Yesus, ya, dan melakukan sesuatu untuk Yesus, Tuhan Yesus membiarkan perempuan tak bernama yang dipandang berdosa itu untuk mendekatinya. Tuhan membiarkan. Bahkan Tuhan membiarkan ketika ia menyentuh dengan ketika ia meminyaki, kan karena meminyaki berarti kan ia menyentuh kaki Tuhan Yesus. Nah, sebab apa? Mengapa Tuhan Yesus membiarkan? Sebab Tuhan Yesus menilai orang bukan pertama-tama dari apa pekerjaannya. Saya tadi mengatakan orang bisa ditolak, dibusi karena pekerjaannya. Betul. Ya.
Tuhan tidak menilai seseorang pertama-tama dari pekerjaannya atau pada masa lampaunya, melainkan pada apa yang ia lakukan sekarang ini. Itulah sebabnya Tuhan sekali lagi membiarkan perempuan berdosa itu membasuh kakinya, menerima dan membiarkan perempuan itu menumpahkan seluruh kesedihannya. Ia menangis dikatakan tadi, ya, seluruh penyesalannya, seluruh keterharuannya karena Yesus membiarkan dia menjamah Yesus. Track record, ya, rekam jejak tentu penting dalam memahami seseorang. Kita tentu perlu memeriksa dengan objektif, saya ulangi, dengan objektif masa lampau seseorang supaya kita tertolong untuk memahami dan kemudian menerima seseorang. Track record itu penting, rekam jejak itu penting. Ini kan persiapan pilkada, rekam jejak, Oke, itu penting. Pada saat yang sama, yes, bukan tetapi. Pada saat yang jadi saya tidak mempertahankan ini. Tapi track record pada saat yang sama, bahkan sebenarnya menurut saya yang lebih penting dari track record adalah, dari rekam jejak adalah, ya, yang lebih penting dari hasil penelusuran kita terhadap masa lampau seseorang adalah apa yang sedang dia kerjakan pada masa kini. Apa yang sedang ia lakukan sekarang, bagaimana ia menghadirkan diri sekarang. Saya ulangi, track record, track record atau rekam jejak yang baik akan dengan sendirinya tidak bermakna ketika sekarang ini ia mengalami perubahan yang signifikan. Dulu dia terkenal jujur, sekarang dia korupsi. Maka itu tidak lagi signifikan. Jangan menghakimi masa lampunya, nggak menghakimi dia baik dulu. Tapi ketika sekarang dia korupsi, kita melihat dirinya yang sekarang. Tentu kalau di depan, jangan penjarakan dia dengan yang sekarang juga. Lihat apa yang ia lakukan di depan. Kita misalnya tahu bahwa ada pemimpin-pemimpin yang sebelum menjadi pemimpin memiliki rekam jejak yang baik. Bagus, pejuang, vokal, memperjuangkan rakyat sebelum jadi pemimpin. Tapi setelah jadi pejabat, ia berubah jadi penjahat, berubah jadi koruptor. Ia pakai cara-cara yang dulu berteriak tentang rakyat, sekarang ia bungkam terhadap kebutuhan rakyat. Ya, jadi sekali lagi Tuhan tidak menilainya dari masa lampau, tapi apa yang sedang ia kerjakan. Maka nilailah seseorang, nilailah dia, kalau pejabat itu misalnya, nilailah dia bukan hanya berdasarkan rekam jejaknya, tetapi apa yang sedang ia lakukan di masa kini. Ada juga pejabat atau presiden atau siapa yang ketika pada masa awal jabatannya bagus begitu lama, kok yang dia pikir ini keluarganya lagi, ya. Dulu dipuja-puja, wah ini reformator, orangnya begitu pejabat jabatan, semua untuk keluarganya, ya. Jadi nilailah seseorang bukan hanya berdasarkan rekam jejaknya, Tuhan Yesus tahu itu, tetapi apa yang sedang ia lakukan. Cara seperti inilah yang diterapkan oleh Yesus kepada perempuan ini. Orang-orang boleh mengatakan bahwa masa lampau perempuan ini kelam, hitam. Ia adalah perempuan berdosa, perempuan gak benar. Dan ini bisa saja benar, dan memang Tuhan mengatakan dia perempuan berdosa. Namun saat ini apa yang disebut sebagai perempuan, orang yang disebut sebagai perempuan berdosa itu saat ini sedang melakukan hal yang baik, yang bahkan tidak dilakukan oleh Simon sang Farisi yang menghakimi itu. Itu tidak dilakukan oleh Simon kepada Yesus. Ya, ia mendekati Yesus dan menyekanya, ya, dengan rambutnya dan meminyakinya. Tadi Tuhan mengatakan kan, ya. Dan Tuhan Yesus membiarkannya melakukan itu. Tuhan Yesus menerimanya apa adanya, tanpa prasangka, tanpa stigmatisasi. Dan inilah yang harus terjadi dalam komunitas cinta kasih. Baik, ada dua hal menarik dari hal yang Bapak sampaikan ini. Di poin kedua saya kira bahwa Tuhan membiarkan dirinya disentuh. Dan itu bagi saya secara personal penting sekali.
Saya bandaikan diri saya seorang perempuan itu dan betapa membebaskannya itu untuk mengubah saya dari saya yang hitam dulunya menjadi sesuatu yang cerah di masa depan. Makanya kemudian saya betul-betul berusaha memahami ini bahwa memang jangan memenjara orang pada masa lalunya. Oke, itu catatan yang saya peroleh dan semoga para sahabat juga menyimak itu menjadi sesuatu pelajaran berharga. Namun masih ada 2 poin berikut yang harus Bapak jelaskan. Yep. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini apa Pak? Dari komunitas cinta kasih yang sedang kita ulik ini. Yang ketiga adalah komunitas cinta kasih adalah kumpulan orang-orang yang saling bersedia mengampuni, saling bersedia memaafkan. Tidak hanya menerima, Tuhan Yesus mengampuni perempuan tak bernama itu. Ya, tolong bacakan ayat 48 pada dari Lukas pasal 7. Ya. Saya bacakan Lukas 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya menerima sang perempuan tak bernama, tapi ia juga mengampuni. Ya. Nah, komunitas seperti inilah yang harus kita bangun, yang harus kita wujudkan bersama, bukan sendiri-sendiri. Ya. Ya, bukan hanya kelompok kami, tapi kita bersama. Kalau di bangsa Indonesia, bukan hanya kami yang bisa melakukan, enggak. Kita seluruhnya sebagai komunitas, entah komunitas di kelompok kecil maupun sebagai komunitas sebagai bangsa. Kita harus saling menerima dan mengampuni. Kita harus terus mengembangkan sikap terbuka dalam menerima siapapun di dalam komunitas kita. Kita harus terus belajar mengampuni ketika ada di antara kita yang misalnya melakukan kesalahan pada masa lampau. Anggota komunitas cinta kasih tidak boleh pernah mengatakan, aku tidak akan pernah mengampuni engkau. Pokoknya aku tidak akan mengampuni engkau. Di dalam komunitas cinta kasih tidak ada kalimat seperti itu. Baik. Tidak boleh ada kalimat seperti itu. Kita harus selalu bersedia mengampuni atau memaafkan sesama yang pernah melakukan kesalahan di masa lampau. Kita, bukan kami, saya ulangi, kita bukan kami, harus bisa melakukan itu. Ya. Kami itu hanya sebagian dari komunitas. Kalau kita adalah keseluruhan dari komunitas. Baik, sudah 3 dari 4, berarti masih ada 1. Nah, yang terakhir ini apa Pak? Oke, yang keempat ya. Komunitas cinta kasih adalah kumpulan orang-orang yang saling memberi dukungan. Nah, untuk menjelaskan ini saya mohon Pendeta Tika membaca yang pasal ke-8-nya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tadi saya mengatakan setiap anggota komunitas ya tentu diberikan karunia, diberikan potensi tertentu oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak punya. Ya. Jadi jangan pernah bilang aku nggak punya apa-apa. Itu kalau bilang nggak punya apa-apa itu menghina Sang Pencipta. Seolah-olah Tuhan nggak memberi modal apa-apa. Ya. Jadi semua kita, setiap orang, setiap anggota komunitas dikaruniai potensi tertentu oleh Tuhan. Ya. Nah, karunia atau potensi ini tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Dalam komunitas cinta kasih nggak boleh ada yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, potensi apapun yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai anggota komunitas, kita harus memanfaatkan itu untuk melayani sesama. Ya, sekali lagi dalam diri anggota komunitas cinta kasih harus ada kesediaan untuk berbagi seorang dengan yang lain. Kesediaan memperhatikan kebutuhan seorang dengan yang lain. Dalam teks yang tadi barusan Pendeta Tika baca dalam Lukas 8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu, ya, perempuan-perempuan
disebut melayani tim pelayanan Yesus. Ya, Tuhan punya tim ternyata ini untuk pergi memberitakan Pelayanan, Injil ya. ya. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus dan kawan-kawan itu dengan kekayaan yang mereka miliki. Ya. Jadi perempuan-perempuan ini mungkin entah karena situasi tidak diberi kesempatan untuk berbicara, ya, karena ada batasan-batasan adat istiadat. Tetapi bukan berarti mereka tidak berperan. Ketika yang ada pada mereka adalah kekayaan-kekayaan. Jadi memang menarik ini ya, perempuan-perempuan itu yang punya kekayaan. Ya, karena mungkin para murid yang lain kan nelayan ya. Orang yang nggak berpunya. Tapi dalam perjalanan bergabung para perempuan-perempuan yang punya potensi ekonomi. Ya. Dan para perempuan ini melayani dengan harta kekayaan mereka. Yang mereka berikan tidak kalah hebat dengan yang dilakukan oleh yang lain. Ya, tidak kalah. Karena sekali lagi semua yang Tuhan berikan dalam diri kita punya tempatnya dalam komunitas cinta kasih. Yang penting bukan soal apa yang engkau punya, tapi apa yang engkau beri. Kita boleh punya macam-macam, tapi digudangkan semua. Kita punya banyak hal, tapi kita simpan semua. Kita kekap hanya untuk diri sendiri. Itu bukan komunitas cinta kasih. Di dalam komunitas cinta kasih ada kesediaan memberi, kesediaan berbagi dengan sesama anggota komunitas. Ini yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya saya mau mengatakan kepada seluruh sahabat YKB GKI TV, selamat membangun dan mewujudkan komunitas cinta kasih. Itu apa? Komunitas yang tak berprasangka, komunitas yang saling menerima, yang saling mengampuni atau memaafkan, dan yang saling memberi, yang saling mendukung. Kalau komunitas bisa kita bangun bersama-sama, maka permusuhan-permusuhan akan segera selesai masuk ke keranjang sampah. Begitu Pendeta Tika. Baik, jadi pada catatan terakhir Bapak ini, pada ulikan yang terakhir ini, saya menangkap bahwa di dalam komunitas cinta kasih yang kita bangun perjuangkan bersama ini, semua orang penting. Tidak ada yang lebih penting, tetapi semua saling melengkapi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan yang diberikan dalam Ngulik Alkitab episode ini, komunitas cinta kasih. Kiranya penjelasan yang diberikan yang memperkaya kita untuk belajar menjadi orang-orang yang menerima juga dapat dihayati oleh para sahabat yang bersama dengan kita pada episode ini. Amin. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa pembelajaran dari Ngulik Alkitab kita kali ini. Pertama, kita tentu menyadari bahwa kita hidup bersosial. Artinya kita hidup dalam komunitas atau persekutuan, dimulai dari yang terkecil, keluarga. Itu juga komunitas. Beranjak lagi lebih besar, gereja, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Maka penting bagi kita untuk bisa membangun dan menjadi bagian dari komunitas itu, sehingga komunitas itu bermanfaat baik bagi anggotanya, menyembuhkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang di dalam komunitas itu dan juga berdampak di luarnya. Yang kedua, ini bukan sekadar memiliki komunitas. Ya, ada komunitas hobi bertanam misalnya di musim ketika pandemi, atau hobi fotografi misalnya. Tapi di sini penekanannya adalah kita memiliki komunitas cinta kasih. Di dalamnya ditekankan nilai-nilai cinta kasih. Maka ada 4 hal yang ada di dalam komunitas yang disebut komunitas cinta kasih ini. Pertama, tidak berprasangka. Sebab prasangka itu merusak relasi, dan banyak kali sudah terbukti itu melukai dan merusak, menghancurkan relasi yang ada, bahkan komunitas terkecil keluarga. 2, dalam komunitas cinta kasih ini ada saling menerima satu dengan yang lain. Betul, tadi kita diingatkan oleh Bapak Pendeta yang menjadi narasumber kita perlu memeriksa atau mengetahui masa lalu seseorang, tapi bukan untuk menghancurkan orang ini, bukan untuk menghakimi, tetapi supaya menjadi alat bantu kita untuk memahami, mengenal, menerima saudara kita dalam komunitas ini yang telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, sehingga juga menjadi komunitas yang baik bersama dengan kita menghasilkan yang baik. 3, dalam komunitas cinta kasih saling mengampuni. Jangan ada dendam. 4, di dalam komunitas cinta kasih
kita saling menopang, kita saling mendukung dengan apa yang kita miliki, termasuk melalui materi atau talenta yang Tuhan beri. Ketiga, saya kira ini tidak kalah pentingnya. Biasanya kita ingin orang lain memulai berubah, tapi kali ini kita diingatkan ketika kita mengulik komunitas cinta kasih, kita diminta untuk mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita yang pertama-tama menjadi bagian kalau bisa menginisiasi komunitas cinta kasih itu, sehingga harapan itu untuk kebaikan bukan hanya harapan, tetapi terwujud karena kita memberi diri kita menjadi alat menghadirkan komunitas cinta kasih itu. Sahabat IKB GKI, saya percaya Anda diberkati dengan program ini. Kami berterima kasih Anda selalu setia bersama kami dalam setiap episode Ngulik Alkitab juga kali ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di-like, subscribe, dan juga dibagikan kepada orang lain sebagai bagian dari kita menciptakan komunitas yang dipenuhi cinta kasih yang mengasihi Tuhan dan sesama. Kita akan akhiri jumpa kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun sebagai bangsa Indonesia. Jauhkan kami prasangka-prasangka yang menghancurkan. Berikan kami kesediaan saling menerima, kebesaran jiwa untuk belajar saling mengampuni, memaafkan, dan kesediaan untuk berbagi seorang dengan yang lain, supaya sekat-sekat yang seolah-olah ada itu, yang ada itu bahkan yang ada itu di antara kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk membangun komunitas cinta kasih, komunitas yang sungguh-sungguh saling peduli, sehingga kehidupan kami sebagai bangsa, bahkan perbedaan-perbedaan yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami, justru menjadi kekayaan untuk menghadirkan cinta kasih, sehingga semua orang merasa dicintai. Tak ada yang merasa lebih hebat, lebih luar biasa, tetapi kami semua saling menerima, saling mencintai, saling menolong. Terima kasih ya Tuhan, berkati YKB yang terus memfasilitasi kami untuk mendalami kitab suci. Biarlah dengan dukungan-dukungan dari banyak orang, YKB boleh semakin bergiat dalam melayani Tuhan, dalam mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.